dalam sistem kehidupan yang serba sekularistik dan materialistik tadi. Nah, untuk itu ya, diperlukan bahwa dengan kita hadir 1 atau 2 jam di setiap kajian melalui media offline atau online mungkin di rumah ya, bapak-bapak dan jamaah sekalian bisa ditinggalkan oleh sahabatnya yang sesama sahabat ngajinya. Lalu dia begitu bergairah untuk memberitahu kepada teman-teman yang ngaji yang lain untuk segera menempati rumah itu gitu. Tolong kasih tahu yang lain bahwa sebelah rumah saya kosong nih kontrakannya gitu. Ya, segera diisi kalau begini. Nah, saya tanya, kamu dapat komisi memang kok begitu jadi sales gitu, yang kontrakan itu? Dia bilang, secara sederhana ya, itu akhirnya membawa saya berpikir juga. Saya takut nanti rumah sebelah saya itu orang yang tidak ngaji, orang yang tidak taat, apalagi orang yang non muslim, orang yang di situ mungkin bahasanya musiknya dangdut dan sebagainya lah gitu. Oh iya benar juga ya gitu. Dia bela-belain mencari orang yang untuk tinggal di sebelah rumahnya. Itu bukan di rumahnya ya, tapi di sebelah rumahnya. Akhirnya saya berpikir bahwa itu rumah ya, yang kalau tidak diisi oleh orang yang taat, berarti diisi oleh orang yang tidak taat. Begitupun dengan diri kita. Diri kita kalau dibangun sebuah rumah tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah, pasti diisi dengan ketidaktaatan kepada Allah. Itu pilihannya cuma 2. Jadi ketika kita orang tidak pernah mengisi pikiran kita, sakofah kita, dan hati kita dengan ilmu-ilmu Allah, dengan ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah, meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, sebaliknya kita akan diisi oleh kemaksiatan, ya, keengganan, keingkaran dan ketidakbersyukuran kepada nikmat Allah. Nah, ini yang kita waspadai ya buat diri kita, bahwa kita pada saat ini cepat isi diri kita dengan nilai-nilai Allah yang dari Allah melalui kajian, melalui YouTube dan sebagainya. Itu sekedar metode ya. Nah, begitu itulah salah satu alasan bagi kita untuk senantiasa berusaha bagaimana kondisi kita tetap kajian walaupun offline maupun online. Dan yang terakhir, bahwa kajian pada episode kali ini yang kebetulan setiap episode kita, setiap pekan kita, pekan pertama itu pembahasan mengenai fikih, pekan kedua mengenai sejarah, ketiga mengenai tafsir, dan keempat mengenai sistem ekonomi Islam. Ini semuanya bervariasi, tinggal kita milih mana yang kita mungkin lebih kita sukai. Nah, pada kajian kali ini kita kebetulan Ustadz Haji Nur Alam spesialis di bidang sejarah. Ya, sirah Nabawi. Dan tidak mungkin kita mengenal Islam tanpa kita mengenal sosok yang membawa Islam, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak mungkin kita mengenal Islam tanpa mengenal beliau. Tidak mungkin mengenal beliau, kita pun harus mengenal para sahabat-sahabat yang mengelilingi beliau. Dan pintu masuk untuk mengetahui begitu hebatnya para sahabat adalah melalui kajian sirah. Dan sirah itu pun salah satu cara untuk memperbarui keimanan kita dengan mendengar dan mengetahui dan melihat kehebatan para sahabat kita. Dan hari ini salah satu sahabat yang diangkat ketika bulan lalu kita mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, sang pemanah itu. Pada saat ini kita membahas seorang yang juga saya pribadi mengidolakannya, ya, yaitu Mus'ab bin Umair, seorang pemuda tampan Mekah yang saya sebut itu gemar bersolek, karena salah satu pemuda yang paling, kalau sekarang mungkin metropolis ya, itu pemuda yang paling tampan, paling bersih ya. Namun di akhir hayatnya kain kafan pun tidak mampu untuk menutupi seluruh tubuhnya. Ketika ditutup kepalanya, kakinya terlihat, ketika kakinya ditutup, wajahnya terlihat. Mungkin lebih jauhnya kita akan saksikan ya. Kita akan dengarkan penuturan dari guru kita Ustadz Nur Alam, sosok Mus'ab bin Umair. Marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Al-Muharram Ustadz Nur Alam kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ini ada itu.
Bang. Masih pasang-pasang iklan. Aturan di sini ahli rupiah dan jin. Bro, nah itu. Saudara-saudaraku semuanya yang saya hormati, pengurus MDM 1453 dari ketuanya, pengurusnya dan anggotanya semuanya, mudah-mudahan majlis ini menjadi wasilah kita bermajlis bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermajlis di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah, kita ini sudah masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ini sudah detik-detik aroma Ramadan sudah tercium. Mudah-mudahan nanti nggak di sini nggak di Solo sama aja. Kosong. Benar bergoib. Mungkin isara waktu itu ya, ini bicara goib bener. Untungnya saya pengantin baru. Ya, kalau nggak pengantin baru goib terus sepi job, sepi istri ya. Untung jadi bahagia. Dan alhamdulillah istri kedua saya sudah hamil. Belum lama istri saya WA, Abi silakan nambah lagi untuk panas. Jangan share ke akhwat nih, bahaya. Belakangnya stiker marah. Salawat dan salam semoga semoga selalu terkirim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita umatnya bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama dunia masih tertentang, masih ada, selama itulah perjuangan tidak boleh berhenti apapun yang terjadi. Kecuali memang sudah nggak ada orang lagi. Memang nanti nggak ada pejuang nanti, tapi nanti masih lama kayaknya. Di mana orang tidak mengenal sholat, tidak mengenal puasa, hanya mengenal kata La ilaha illallah Tuhan. Itu bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Karena udah nggak ada, Quran udah nggak ada. Jadi Quran nanti tulisannya udah nggak ada. Jadi kehancuran alam ditandai dengan kehancuran orang-orang soleh. Para ulama kita nggak ada, itu nanti nggak hancur. Nah, kita ini harus istilahnya harus mengkader. Memang kenyataan alam ini akan kiamat, tapi paling tidak kita ada usaha untuk melestarikan alam kita dengan cara apa? Mengkader para ulama. Anak-anak kita, bapaknya bukan kiai, anaknya nggak jadi kiai lagi ya. Harus ada, karena kehancuran alam ini melalui apa? Dilihat dari sejauh mana kehancuran ulamanya. Kalau ulama udah nggak ada, hancur, nggak ada orang lagi, nggak ada yang berfatwa mana halal mana haram kan. Makanya kita harus melestarikan alam dengan mengkader para pejuang, para ulama, orang yang paham dengan agama. Ya, termasuk antum semuanya ini. Ini kan orang-orang pilihan. Walaupun takut sama cendong takut. Saya pelan-pelan ngomong. Saudara-saudaraku semuanya, berbicara sahabat ini luar biasa. Dan memang termasuk generasi yang terbaik. Tidak ada generasi yang lebih baik daripada era sahabat. Dari zaman pertama kali dibentangkan dunia ini sampai nanti akhir zaman, nggak mungkin ada. Dan tidak ada kampus yang lebih baik melebihi kampus yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Pertama kali di Darul Arqam, nggak ada. Kenapa? Dosennya manusia yang terbaik, materinya kitab terbaik, mahasiswanya manusia terbaik. Nggak ada. Walaupun tempatnya bersaja, nggak ada lagi. Kampus terbaik itu nggak ada lagi. Jadi kehidupan bermasyarakat terbaik itu nggak ada lagi. Yang melebihi era Rasulullah dan para sahabat, nggak ada lagi. Kita bersahabat berbeda. Utsman dan Ali berbeda, tidak?
Abu Hurairah sahabat apa? Yang sangat miskin, tapi ahli hadis nomor 1. Miskin. Jadi antum kalau miskin jangan putus asa. Tapi ahli hadis. Dia udah miskin loh. Kita miskin, istri nggak punya ya kan, hidupnya di emperan masjid. Kadang-kadang sholat kaki kencing doang di situ. Menyedihkan. Memang sahabat-sahabat kan begitu. Ada Khalid bin Walid, ahli pedang, sekarang di dalam perang. Mana peperangan yang kalah ketika dipimpin oleh Khalid bin Walid? Selama 100 kali peperangan. Sampai pertama kali menjadi panglima terkenal waktu perang Mu'tah, melawan Romawi. Berapa jumlah umat Islam? Umat Islam jumlahnya cuma 3.000, sedangkan orang kafir 200.000. Tapi umat Islam yang terbunuh sekitar 6 orang doang dalam pertempuran sekitar 6 atau 7 hari. Antum bayangkan strategi kayak apa yang dimainkan. Dan fisiknya juga hebat. Kita fisiknya lemah, bila diri kagak bisa. Mana ya kagak bisa. Nah, ya kan? Gimana? Bergala kuda ya kagak. Berenang ya kelelep. Mas sekali-kali nanti kalau ada kesempatan kita ke Pulau Seribu lah berenang dulu. Dan iya kan. Seperti itu. Ke Pulau Seribu naik banana boat doang. Dicemplungin nggak ngapa nih. Insyaallah. Nah kita kembali kepada sosok Mus'ab bin Umair ini luar biasa. Sampai makat saya juga namanya Mus'ab bin Umair teman. Karena memang terinspirasi dengan dakwanya. Dan memang apa yang dikatakan Ustaz kita tadi bahwa beliau adalah sosok pria yang sangat tampan. Saking tampannya sampai Ibnu Um'ah membunuh dia itu dikira Rasulullah. Saking apanya? Saking tampannya, walaupun pakaian bersajam mirip mukanya. Dan kehidupannya sebelumnya penuh dengan kemewahan. Pokoknya kalau masyarakat sudah mencium aroma wangi, ini berarti tadi barusan Mus'ab bin Umair itu lewat. Saking apanya? Saking harumnya aromanya. Jangan kita makanya kita ini nyata Mus'ab bin Umair wangi gitu loh. Jangan apok. Udah apok duitnya lagi ya. Itu luar biasa memang. Gaya pakainya juga paling keren. Udah terkenal Mus'ab bin Umair. Kehidupan dengan penuh dengan kemewahan. Tapi ketika cahaya Islam datang, semuanya ini ditanggalkan untuk mendapatkan Islam tersebut. Bagaimana ketika beliau masuk Islam? Yang paling malas siapa? Ibunya. Dan yang paling jatuh takutin ibunya. Dikurung, nggak dikasih makan. Tapi mengkabur. Ya Allah, Mus'ab bin Umair luar biasa, hidup dalam kemewahan. Tapi ketika menjadi pasukan Islam, Masya Allah, dan berjihadnya juga luar biasa. Dan memang dalam kita berislam juga ujian ada. Kita itu pengen Islam hebat, tapi kita nggak mau diuji, tapi pengen menang, ya kan? Pokoknya kita itu pengen ujung-ujung ngaji, terus tiba-tiba menjadi ulama besar, presiden pun hormat sama kita, jenderal hormat sama kita, pengennya begitu kita. Gak ada ujian apa-apa, gak ada yang netizen yang haters, gak ada. Semuanya share and like, subscribe. Ya kan, subscribe atau subscribe kita juga paham. Nah iya kan? Follow kita banyak, follow atau follower itu. Itu pengennya begitu, gak mungkin. Gak mungkin. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu punya persangkaan dia mengatakan saya beriman kepada Allah lalu nggak dicoba, diuji? Nggak mungkin kita ujuk-ujuk dokter tanpa melalui ujian-ujian. Nggak mungkin. Semua ada ujiannya, termasuk sahabat Rasulullah SAW yang bernama Mus'ab bin Umair. Dan ternyata Mus'ab bin Umair adalah sahabat yang sangat paham dengan Islam, sangat paham dengan Al-Quran, sangat paham dengan Islam, sangat paham dengan Al-Quran, dan dakwahnya itu memukau. Sampai sekarang itu saya belum menemukan bagaimana metode beliau
menawarkan Islam itu. Karena orang diajak duduk ini didakwai langsung masuk Islam. Nanti kita lihat bagaimana. Luar biasa. Saya kurang hingga saat ini gimana metodenya itu. Berarti punya metode yang sangat cantik dalam berdakwah. Tapi dengan materi yang sangat berbobot, yaitu Al-Quran. Kayak sekarang kadang-kadang nyanyi ya. Ya kan? Nyanyi itu. Alasannya apa? Ya Wali Songo kan begitu. Memang benar Wali Songo begitu kan? Ini. Jadi materinya itu Al-Quran. Artinya apa? Dalam berdakwah tetap kita itu lihat kemaslahatan, tapi materinya juga berbobot gitu. Jangan canda dulu. Dakwah kok isinya kayak lawakan. Mus'ab bin Umair ini adalah duta dakwah yang luar biasa. Yasrib itu tadinya kan gelap gulita, banyak kesyirikan. Dan Mus'ab bin Umair ini, masya Allah, luar biasa. Dimana ketika diutus oleh Rasulullah SAW untuk dakwah ke Yasrib, belum ada Madinah waktu itu, baru Yasrib namanya. Untuk apa? Untuk dakwah Islam. Jadi, masya Allah, itu diutus sendiri, ya sama tentu sama orang Madinah, di mana beliau itu luar biasa dalam berdakwah, di mana didampingi As'ad bin Zurarah. Ada tokoh yang sangat terkenal orang Madinah itu Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair. Ini tokoh Madinah, boleh dibilang nomor satu. Ketika mendengar bahwa ada dai Islam yang mengajarkan agama Allah, yang mengajak untuk menyembah kepada Allah, dua-duanya bertekad untuk membunuh. Dua-duanya bertekad untuk membunuh. Lalu datanglah siapa? Usaid bin Hudair. Marah-marah, tombak pedang sudah di tangan, pokoknya harus dihabisi. Tapi ingat, kalau biar orang Madinah itu menghormati kamu, kalau biar orang Madinah itu menghormati kamu, antum merasakan ketika antum di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu beda. Askarnya beda. Beda. Memang keras, Mekah itu keras, tapi Madinah itu lembut. Makanya kenapa Rasulullah disuruh hijrah kemana? Ke Madinah. Memang orang Madinah itu luar biasa, menghormat tamu dan lebih lembut. Karena prinsipnya beliau sebagai pribumi, ada tamu datang dan ngajak ngobrol, begitu disuruh duduk langsung duduk, ya. Kata Mus'ab bin Umair bin aja duduk. Kalau anda setuju, alhamdulillah. Kalau nggak setuju, ya kami akan pergi. Disuruh duduk, dibaca Al-Quran, dijelaskan Islam. Masa Islam? Detik itu juga, saya sampai sekarang itu belum ngerti bagaimana cara menjelaskan Mus'ab bin Umair itu kayak apa itu. Orang tadinya mau membunuh, langsung masuk Islam. Nggak pakai entar gitu. Berarti mungkin bacaan Quran yang fasih. Nah, tata cara menyampaikan itu dengan penuh apa? Gampang dimengerti, tapi penuh dengan bahasa yang begitu indah, memukau. Ini gimana? Mau membunuh terus masuk Islam saat itu. Luar biasa. Ini Mus'ab bin Umair yang perlu kita selidiki bagaimana materi yang disampaikan itu. Ya tentunya tentang tauhid, tentunya tentang Al-Quran, tentunya tentang keindahan Islam. Tapi cara menyampaikannya itu terhipnotis. Gimana nggak terhipnotis? Saat itu disampaikan, saat itu langsung masuk Islam. Merasakan keindahan Islam. Dia merasakan bahwa Islam itu indah, ajaran untuk seluruh kehidupan. Dan keterlimakan Islam itu kan mengatur seluruh ini kehidupan, bukan di masjid saja. Luar biasa masuk Islam. Kata dia, nih di belakang saya ini ada apa? Ada tokoh. Kalau dia masuk Islam ini, anak buahnya pasti masuk Islam semuanya. Siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini ketika meninggal wafat itu waktu perang Khandaq, itu aras Allah bergetar. Sa'ad bin Mu'ad.
bener. Akhirnya nih pura-pura aja, pura-pura ada yang mau nyerang Abu Zurarah. Jadi ngadu kepada siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz terlihat Usaid bin Hudair dari jauh ini kayaknya wajah ketika dia pergi beda dengan wajah dia datang. Akhirnya dikasih informasi. Akhirnya datanglah Sa'ad bin Mu'adz kepada siapa? Mus'ab bin Umair. Dia mau membunuh juga. Sama. Kan orang Madinah adalah sangat menghormati tamu. Disuruh duduk. Oke, kita boleh duduk. Dibacakan Quran, dijelaskan Islam, masuk Islam. Sa'ad bin Mu'adz. Nah, kita itu sebenarnya begitu. Kalau dakwah yang paling berhasil di dakwah, tokoh-tokoh kita semua. Tokohnya. Gitu. Kalau tokohnya ikut, anak buahnya ikut. Dan itu metode yang dilakukan oleh Wali Songo kan gitu. Raja-rajanya, tokoh-tokohnya diajak masuk Islam. Kadang-kadang menikahi anak raja, dia kan? Begitu dinikahi, udah. Dan itu metodenya. Antum ya harus begitu sebenarnya. Nikah sama anak bupati nggak apa-apa. Kita mau jadi nggak mau. Wani bilang kan begitu. Jadi memang itu di antara kekuatan dakwah. Dia Mus'ab bin Umair apa? Tokohnya disentuh. Dua tokoh ini kunci hebatnya Islam di Madinah ini. Usaid bin Hudair sama Sa'ad bin Mu'adz. Luar biasa. Begitu masuk Islam, apa yang terjadi? Dia ketemu kaumnya. Apa yang menurut engkau saya ini siapa? Wow, engkau adalah orang yang hebat. Pokoknya kami taat kepada engkau. Pokoknya apa yang engkau katakan kami ikuti. Samina wa ata'na. Apa katanya? Mulai sekarang kalian haram berbicara dengan saya. Itu kenapa? Saya masuk Islam sedangkan kalian masih kafir. Kalau begitu kami akan masuk Islam. Masuk Islam semuanya. Sehingga apa? Alhamdulillah seluruh pojok-pojok rumah di kota Madinah semuanya masuk Islam terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Ini barokah dakwah siapa? Mus'ab bin Umair. Itu luar biasa. Luar biasa. Sebelum Rasulullah hijrah kan? Kenapa sama disambut dengan luar biasa Rasulullah ketika datang ke Madinah? Karena sudah didakwai siapa? Oleh Mus'ab bin Umair. Satu orang doang. Satu orang doang itu yang berdakwah. Masya Allah. Itu kayak apa itu? Ini kekuatan Al-Quran, kekuatan Islam. Kalau disampaikan dengan bagus, dengan penuh keikhlasan, bukan satu dua orang yang masuk Islam. Sehingga Madinah akhirnya dikatakan sebagai talqir kan, seperti apa? Tempat pandai besi itu. Orang masuk ke kota Madinah jadi baik. Nah, Al-Fatih ini kayaknya seperti itu, mirip-mirip. Orang masuk ke Al-Fatih biasanya nggak sholat jadi sholat. Nah, harus begitu. Nggak biasanya nggak ngaji jadi ngaji kan begitu. Sampai ada seorang polisi ngomong sama saya, ya Al-Fatih Ustaz jadi beda. Kenapa? Kita ke sana jadi baik. Dan orangnya jujur-jujur, walaupun nggak pernah santai, yang tersinggung. Jujur, akhlaknya luar biasa. Rugi kalau nggak akrab sama mereka. Rugi kalau nggak akrab sama mereka. Nggak mungkin dia mencuri duit kita, itu nggak mungkin. Luar biasa. Ini sudah dipuji orang. Kenapa? Walaupun tempatnya sederhana gini dan mudah-mudahan jadi besar gitu. Itu kita harus mengkondisikan kayak Madinah, talqir. Orang masuk ke sini jadi baik. Gitu loh. Kan ada tempat orang masuk jadi pencuri kan ada kan? Nah, ini jangan sampai. Nah, ini Al-Fatih saya melihatnya seperti itu. Nah, ibaratnya Madinah kecil lah. Madinah kecil. Bukan hanya kecil, kau kecil. Tapi harus begitu. Dan memang seperti ini. Jadi masuk ke sini itu beda hawanya. Auranya sudah beda. Hawanya kita pengen ibadah mulu loh. Ibadah mulu. Luar biasa. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, ini Mus'ab bin Umair dakwah di Madinah seperti itu. Makanya kita dalam berdakwah tetap
Itu loh. Kita menyampaikan Islam secara benar dengan materi yang berbobot, tapi nuansa keindahan harus kita ciptakan. Metodenya mungkin di situ. Karena memang luar biasa ini sahabat ini. Nah, sahabat Nabi yang sangat berhasil dalam berdakwah ya. Di antaranya Mus'ab bin Umair ini memukau bahasanya. Ya gimana nggak memukau, orang mau membunuh masuk Islam kan luar biasa. Berarti cara menyampaikannya itu luar biasa. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, memang kita itu nggak bisa seperti sahabat, paling tidak mengikuti gayanya, mengikuti gayanya, supaya orang itu merasakan apa? Keindahan Islam. Sehingga orang masuk ke wilayah kita itu merasakan keindahan Islam. Oh, Islam itu begitu. Ternyata orang Islam itu ramah-ramah, sopan-sopan ternyata. Kan begitu sebenarnya. Dan MT 1453 itu sudah mendapat pengakuan orang luar. Itu ngomong sama saya begitu. Masuk ke situ gitu. Jadi baik. Gitu loh. Kayak kesini kayak masuk mesin cuci. Ya kan begitu. Kan begitu. Dan alhamdulillah. Syukur-syukur nanti jadi besar, lebih besar lagi, sehingga banyak orang-orang tersinggung dengan wilayah kita ini, yaitu masjid taklim kita ini tersinggung, terwarnai oleh kita, bukan kita yang diwarnai. Saudara-saudaraku semuanya, baik, itu keberhasilan Mus'ab bin Umair di Yasrib, yang akhirnya diubah menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Ini barokah. Tapi memang sahabat itu imannya beda sih dengan kita ya, memang. Memang iman itu luar biasa, keikhlasannya juga luar biasa. Nih, yang membedakan kita, sering orang bertanya sama Ustaz, apa sih yang membedakan kita dengan sahabat yang sangat menonjol? Keikhlasan. Ikhlasnya itu luar biasa sahabatnya. Kalau kita kan masih lirak-lirik, ya kan? Iya, saya pribadi itu masih lirak-lirik. Beda, luar biasa. Kalau kita kan, ya mohon maaf, kita itu lebih banyak. Ya saya pribadi kadang-kadang pengen dipuji orang dulu. Keikhlasan luar biasa. Dan sahabat-sahabat itu justru kematian itu memang dicari. Artinya berani mati, nggak takut kepada siapapun. Kalau kita kan pasti, ya marah apa enggak ya? Kan gitu. Nanti gimana? Kagak sama. Jangankan di penjara, dipenggal kepalanya itu berani. Andai kan Mus'ab bin Umair nggak berani, lalu sudah bawa tumbal kok. Iya kan? Udah ditenteng itu. Dan andai kan Mus'ab bin Umair itu gentar, cara menyampaikannya pun gemeter juga toh. Tapi enggak. Ini mungkin yang nggak ada di kita. Kita itu gampang grogi. Jangan ada intelnya nih. Ya udah ngomongnya udah goyang sana goyang sini ya kan. Gimana ini ya? Ya ini. Kalau Mus'ab bin Umair itu tidak takut sekali. Di depannya itu sudah tombak, udah ditenteng. Banyak macam-macam buat musuh kan begitu. Tapi tenangnya luar biasa, sehingga bahasanya pun teratur, menyentuh. Dari hati yang tidak takut kepada manusia, hati yang takut kepada Allah, itu membuat orang yang di hadapannya pun sangat tersentuh dan bergetar. Itulah kelebihannya kenapa Rasulullah satu bulan sebelum ketemu musuh sudah bergetar duluan. Kita kagak. Satu bulan sebelum ketemu musuh kita sudah gemetar duluan. Nah inilah yang membuat beda kita dengan sahabat. Gak ada takutnya sekali. Gak ada takutnya sekali. Ya, sampai ada yang Abdul bin Jasi sampai berdoa, ya Allah, besok saya kalau ketemu musuh, ya Allah, saya ini mudah-mudahan musuh bisa membunuh saya, memotong telinga saya dan memotong hidung saya. Kalau nggak bertanya, kenapa Abdul kok begitu? Hidung dan telinga terpotong, itu untuk memperjuangkan agamamu, ya Allah. Doanya supaya mati.
Iya kan? Doanya supaya mati. Lalu kita kan pengen hidup. Pakai ilmu kebal supaya nggak mempan ditembak. Kapan syahidnya? Nah, nanti. Ini sahabat itu luar biasa. Jadi berdakwah itu nggak takut sekali. Nggak takut sekali. Sehingga apa? Musuh pun bergetar. Kenapa kita bergetar dengan musuh, takut sama musuh? Karena hati kita nggak hati kita kurang takut sama Allah, tapi lebih besar takutnya kepada manusia. Kalau sahabat hanya Allah yang ditakut. Nggak ada takut sekali. Bayangkan sendiri loh. Hanya ditemui sahabat satu. Ini yang berdakwah kan cuma sendiri. Nggak ada takutnya, Pak. Dan yang dihadapi juga orang-orang sudah berpengalaman dan perang. Tombak sudah di tangan, pedang sudah di tangan, tinggal tebas doang. Tapi karena niat yang tulus untuk menegakkan agama Allah, dia yakin mantap bahwa hidup dan mati di tangan Allah. Tugas saya menyampaikan risalah, menyampaikan Islam, menyampaikan Al-Quran. Urusan mati di tangan Allah. Itu loh. Musuh mau menyerang atau tidak, pasrah kepada Allah. Dan betul-betul nggak ada ganjalan sekali di hatinya. Nggak ada ganjalan sekali. Kalau kita kan berusaha untuk berani ya kan gitu. Kalau sahabat nggak ada ganjalan sekali. Sehingga masya Allah dakwahnya pun memukau, orang juga bergetar begitu mendengar ucapannya itu langsung terhipnotis. Keikhlasannya, keberaniannya luar biasa. Wajar kalau orang berbondong-bondong masuk Islam seperti itu. Nah ini perlu kita pikirkan juga, perlu kita teladani supaya kita dalam berdakwah itu di antara sahabat yang kita contoh adalah Mus'ab bin Umair. Memang paling terkenal untuk urusan itu. Sehingga beliau dijuluki apa? Muqri'il Madinah, sang kuro, sang ahli Quran, guru ngaji dari kota Madinah. Gelarnya adalah Muqri'il Madinah. Ya berarti apa? Paling terkenal dalam menyampaikan isi Al-Quran. Ini Muslim Muqri'il Madinah, sang guru ngaji dari kota Madinah, berarti ahli dalam menyampaikan Al-Quran dalam berdakwah. Luar biasa. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, apakah cuma berdakwah doang? Tidak. Ternyata Mus'ab bin Umair ini walaupun hidupnya miskin, tetapi tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Miskinnya luar biasa. Bahkan ketika zaman Mus'ab bin Umair ada, kan Islam belum mendapatkan kemenangan loh. Futuh Mekah belum. Waktu perang Badar itu, waktu perang Uhud, nah ini perang Uhud inilah sejarah yang mencatat Mus'ab bin Umair yang luar biasa. Diserai beliau panji Islam. Ini luar biasa. Nah ini pelajaran juga bagi kita ya. Sesi pertama umat Islam menang, babel musuh. Cuma Rasulullah kan sudah berpesan kepada pasukan panah, jangan turun. Kalau bahasa kita jangan turun. Sebelum saya perintahkan, nanti kan saya terbunuh juga jangan turun. Saking pentingnya pertahanan itu. Dan Rasulullah itu seorang nabi tapi strategi perangnya gitu. Rasulullah itu begitu. Rasulullah itu strategi perangnya itu memang luar biasa. Yang namanya sahabat juga manusia. Begitu ghanimah ditinggalkan udah as. Tuh duit tuh. Ini pelajaran untuk kita juga ini. Akhirnya pecahkan sahabat, jangan turun. Kata yang lain, sudah menang ini. Tapi kan belum ada perintah Rasulullah. Turun. Ya Khalid bin Walid masih kafir pada waktu itu. Ya pintar juga kan dia. Muter, sikat juga akhirnya. Habis bapak belum. Kocar kacir. Pertahanannya masya Allah luar biasa. Rasulullah terluka. Akhirnya yang diserang siapa? Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair oleh Ibnu Qumah. Kan sebab kalau bendera sudah jatuh, kalah kan dananya. Kan simbol al-liwa, bendera itu dipegang. Ketika jatuh berarti yang diserang itu siapa? Ini. Dan ternyata Mus'ab bin Umair karena mirip Rasulullah, ini diinter sama Ibnu Qumah. Wah ini nabinya ini kan gitu. Kan keren. Walaupun pakaiannya bersaja. Sama dikatakan tadi memang ada
riwayat bahwasanya memang ketika ditutupi untuk menutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Kakinya ditutup, kepalanya kelihatan. Saking apa? Saking sederhananya pakaian Mus'ab bin Umair. Tapi kelihatannya tampannya luar biasa, menarik sampai dikira Rasulullah SAW. Sampai ketika apa itu ternyata ketika bawa bendera itu Mus'ab sudah tebas kan? Ketika ditebas itu Mus'ab itu ngomong wa ma Muhammadun illa rasulullah min qabli rusul. Diambil dan ditebas lagi, tetap baca ayat Quran nama kok wa ma Muhammadun illa rasulullah min qabli rusul. Ditebas lagi, tidak ada kekuatan lagi kecuali dengan apa? Dengan sikunya. Sekuat tenaga jangan sampai bendera, karena jatuhnya bendera Islam berarti jatuhnya pasukan Islam. Pas lagi akhirnya sambil ditusukkan terbunuh. Sebelum bendera jatuh, itu malaikat tampil menyerupai Mus'ab bin Umair. Menyerupai Mus'ab bin Umair. Sehingga itu sampai itu masih bendera itu masih terpegang. Orang-orang itu melihat bahwa Mus'ab bin Umair masih ada. Bawa bendera itu. Ibnu Qum'ah udah sombong, saya telah membunuh Muhammad. Muhammad telah terbunuh. Sampai waduh, udah apa itu? Viral kan? Terprovokasi. Mas. Gimana ini? Rasulullah ternyata masih hidup. Dilindungi sahabat yang diantaranya adalah Nusaybah. Ini wanita yang harimau betina. Luar biasa Nusaybah. Masya Allah. Sampai sore hari itu Rasulullah itu di samping Rasulullah ini malaikat yang menyamar Mus'ab bin Umair. Kata Rasulullah, taqaddam ya Mus'ab. Apa kata dia? Lastu bin Mus'ab. Saya ini bukan Mus'ab bin Umair. Oh, Rasulullah ternyata Mus'ab sudah terbunuh dan yang menyamar itu adalah malaikat. Untuk apa? Menyelamatkan al-Jihad, menyelamatkan bendera Islam, menyelamatkan panji Islam. Jangan sampai jatuh. Itu pentingnya panji Islam itu. Sampai malaikat yang turun tangan. Ya Allah, ini Mus'ab bin Umair mengubarkan nyawanya demi panji Islam. Berdakwahnya luar biasa, jihadnya juga tidak pernah takut. Kalau takut kan kabur itu, iya kan? Nggak tahu kalau kita hibrid apa enggak itu. Tepas, waduh, tak takut. Aduh, gimana ini? Kita getar, nggak takut sekali. Masya Allah, ini pelajaran untuk kita tentang masalah ini, bahwasanya kita ini dalam berdakwah tentunya harus kita jelaskan Islam secara benar. Dalam berdakwah tentunya kita mencontoh Mus'ab bin Umair itu Islam secara benar. Tentunya sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah dan penjelasan para ulama. Itu loh. Jangan kita terpengaruh dengan sebagai dai yang isinya cuma candaan dulu, jangan. Karena itu nggak membuat orang masuk Islam. Mana ada dakwah dengan canda-canda lalu orang masuk Islam, ya kan? Kita sampaikan dengan materi yang terbaik dari Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana Mus'ab bin Umair seperti itu. Tentunya dengan bahasa yang indah, bahasa yang mempesona. Tentunya dibarengi dengan keikhlasan yang luar biasa. Hati yang hanya takut kepada Allah, sehingga kata-kata kita itu apa itu menyentuh. Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair ini sahabat yang lain itu ini sampai Abdurrahman bin Auf itu ketika puasa disuguhi makanan yang banyak, dia teringat Mus'ab bin Umair. Teringat bagaimana pengorbanan Mus'ab bin Umair sampai gak jadi makan itu. Lalu yang membuka kemenangan di kota Madinah dan dakwah belum mendapatkan upah, artinya belum menikmati kemenangan Islam sudah wafat. Itu kan belum menikmati itu waktu perang Uhud, belum apa-apa, masih lama. Nah kita udah menikmati kemenangan, terus kita
kita makan enak-enak begini, saya khawatir ini adalah pahala dari Allah yang disegerakan untuk kita. Takut jangan-jangan makan yang kita nikmati ini adalah pahala dari Allah untuk perjuangan kita yang disegerakan di dunia, sedangkan di akhirat kita nggak mendapat apa-apa. Beda dengan Mus'ab bin Umair. Itu sampai nggak jadi makan itu. Teringat, karena sangat terkenal sekali sahabat-sahabat. Iri, itu. Iri apa? Dengan sosok perjuangan yang luar biasa, dengan cara dakwahnya, keberaniannya untuk memegang bendera Islam. Jihadnya luar biasa dan begitu bersahaja. Rela dalam kemiskinan tapi tetap berdakwah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Mus'ab bin Umair. Memang sahabat-sahabat Nabi itu memang ada yang kaya juga. Abdurrahman bin Auf nggak usah ditanya. Utsman bin Affan nggak usah ditanya. Tapi ada sahabat-sahabat Nabi yang banyak yang miskin juga. Tapi kemiskinan sahabat Nabi tidak membuat rendah, tidak menjadikan dia meminta-minta terus berhenti berdakwah dengan alasan, Ustaz kita berdakwah ya, saya lagi memperbaiki ekonomi. Ada begitu, lagi fokus perbaikan ekonomi keluarga. Apakah dengan kerja terus tiap hari siang malam jadi kaya? Kan belum tentu juga, ya kan? Ini ada yang begitu ada. Sejak berdakwah fokus perbaikan ekonomi. Akhirnya ngutang-ngutang supaya keren rumahnya, akhirnya ditagih utang juga kan, disita. Ini kejadian nyata. Kejadian nyata itu. Pernah kejadian itu seorang ustaz itu berhenti berdakwah. Bahkan sampai pernah berdiam di luar negeri. Itu berhenti berdakwah dengan alasan memperbaiki ekonomi. Ini masalah besar sebenarnya. Mus'ab bin Umair itu kaya-kaya, tapi setelah masuknya jadi miskin. Kalau begitu, gimana? Ya enggak. Karena fokus berdakwah dan berjihad. Sehingga barokah dakwahnya sampai sekarang. Di Madinah kayak begitu itu barokah dakwah Mus'ab bin Umair. Sampai sahabat-sahabat yang lain pun iri. Bagaimana kayak Mus'ab bin Umair? Pukul sebelum menikmati hasil. Kalau bahasa dunianya begitu. Iya kan? Iya, karena foto Mekah belum ada kan? Foto Mekah belum ada. Itu permulaan perang Uhud. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, ini sampai jam berapa ya, Jeruk? 12. Jam 12. Asal. Nanti istri saya kedua ini Dakwah tak, jangan istri dulu dakwah. Baru dibahas. orang iri aja. Kenapa sorry guys kayak gitu? Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pertama, bahwasanya nahnu du'atul lahul syai'. Ini prinsip. Kita ini sebagai seorang dai sebelum segala sesuatu. Apapun profesi kita adalah seorang dai. Termasuk saya tertarik dengan masalah kontrakan tadi. Saya itu kadang sedih. Orang-orang yang punya kontrakan itu kadang-kadang pikirannya cuma duit doang. Nggak ada niat untuk berdakwah. Sampai punya kontrakan 1000 pintu silakan, tapi niat berdakwah. Bagaimana? Yang masuk ke situ dibina dan gitu. Yang belum pakai jilbab, pakai lagi syarat. Ini kontrakan biasanya di luar 1 juta, di sini cuma 600. Cuma dengan syarat pakai jilbab. Terus mau taklim, oh itu sebenarnya. Ini kadang-kadang bodoh amat, mau pacaran mau kumpul kebo kan yang penting bayar. Nah, doa qabla kulli syai'. Apapun profesi kita, nilai dakwah harus ada. Dan sahabat-sahabat itu kan begitu kan. Ada yang pedagang, ada apa kan? Petani. Bahkan orang-orang Ansor itu rata-rata petani. Orang Ansor kan terkenal dengan pertaniannya. Muhajir terkenal dengan perdagangannya. Tapi dakwah jalan. Harusnya begitu kita. Mau sampai miskin mau kaya, dakwah. Misalkan miskin Ustaz, kenapa kalau miskin? Miskin mana dengan Mus'ab bin Umair?
ketika masuk Islam, sampai baju aja cuma sepotong doang. Kita ini jauh, pakaian kita banyak, duit kita banyak, walaupun rumah masih kontrak. Ya kan? Beda. Abu Hurairah kayak apa itu? Punya apa Abu Hurairah? Istri kagak ada waktu itu, rumah kagak ada, hidup di emper masjid, duit kagak berapa. Tapi untuk Islamnya luar biasa, nomor wakil dalam hadis. Kita jangan fokus dengan masalah keadaan kita. Kita ini berdakwah, nahnu du'at qabla kulli syai'. Harus kita lakukan itu. Saya prihatin Pak dengan kontrak-kontrakan yang banyak di daerah kita itu. Tidak memperhatikan aja bagaimana dia itu punya kontrakan, punya kekuasaan. Boleh dipakai kekuasaannya untuk berdakwah, ya kan? Kadang yang pakai celana segini dimasukkan saja. Ya kan, bahkan pacaran di situ ya diperbolehkan aja. Nanti dapat hisapan nanti itu. Iya. Awas, yang punya kontrakan, bos kontrakan mana ini? Belakang ngajarin. Lah iya, saya kan di sini kita banyak kontrakan begitu karena saya tegur. Ya tapi ya karena bukan milik kita ya gimana berdoa. Punya gua. Punya gua berdoa. Tapi hisapan ada itu. Saya pengen itu orang-orang yang sekitar kontrakan itu dibentuk pengajian kontrakan. Jadi orang-orang tetap ngaji. Tapi biasanya baca orang-orang terkadang sholat juga kagak. Iya kan? Sholat kagak, pakai jilbab kagak, ngaji orang gelem. Banyak kan begitu, mayoritas ini loh. Walaupun sampai ngontrak juga tapi beda kan. Ini nahnu du'at qabla kulli syai'. Sama jadi apa aja, bisnis pun gitu, dakwah. Harus kita tekankan, nilai-nilai kita sama harus kita sampaikan. Itu loh. Sama jualan cendol juga nggak apa-apa, tapi dakwah. Itu loh. Ada orang beli cendol begitu ada langsung belok nama, entar dulu kita ke masjid dulu. Iya, jangan takut kehilangan rezeki. Apapun profesi kita harus berdakwah. Jangan kita itu ya, kita itu kadang sebagian orang ya, antum sehingga masing-masing aja bertahan. Kok masing-masing? Memang adab kalau datang masing-masing adab no yang bandel loh. Kagak kan kita juga kena kan? Iya, ya Allah, ini Mus'ab bin Umair. Jadi kita itu sahabat-sahabat Nabi itu semuanya berdakwah. Mau prajuritnya, mau jenderalnya pun begitu kan. Sehingga dulu itu ibaratnya nggak ada kata ulama, nggak ada kata umaroh. Itu loh. Yang ada sahabat semuanya berdakwah. Pimpinannya, prajuritnya berdakwah. Ya kan begitu masuk daerah yang ditaklukkan kan berdakwah. Memang diam aja, enggak dong. Berdakwah mereka. Pengetahuan agamanya, pengetahuan Al-Qur'annya, sunnah juga harus paham. Itu penting, itu pentingnya ngaji ini. Kita berdakwah. Nah, jadi di pesantren ada ungkapan nahnu du'a qabla kulli syai'. Apapun yang terjadi, apapun profesi kita, termasuk para YouTuber, Facebooker, ya kan? Nah, saya juga iya sih. Ya, dakwah. Karena semua yang kita tulis, yang kita suarakan ada pertanggungjawabannya itu nanti. Masa ya kita berdakwah nggak ada hasilnya? Nggak mungkin. Masa ada? Entah satu, entah dua. Kalau begitu iya, ya para nabi kan begitu ya. Ada yang mana cuma satu dua aja. Dakwah. Itu loh. Minimal kita membawa lentera di tengah gelap kita. Ada pengaruhnya nggak? Ada. Yang kedua, kita dalam berdakwah tentunya laki-laki yang kita sampaikan tetap harus berbobot. Dan kalau di 1453 ini ya insya Allah semua berbobot. Walaupun maafkan karena saya candain, itu ya wajar aja. Berbobot. Nilai Islam kita sampaikan Islam dengan materi yang sangat berbobot. Sebab kadang-kadang saya bilang ceramah Ustaz nanti ngelawak dikit ya, ngelawak dikit. Ngapain kalau pengen lawak kan jangan undang saya. Itu Ustaz bisa lucu enggak? Jadi yang kadang-kadang sebagian masyarakat kita yang dicari Ustaz yang bisa lucu.
Seneng banget itu. Lah ngapain? Niat kita ngaji kan supaya hati kita lunak kan. Gitu. Maka kita dilarang jangan sampai lebih dari 40 hari kita nggak ke majelis ilmu, keras hati kita. Bahkan kata sebagian ulama mengatakan jangan sampai lebih dari 3 hari kita nggak ketemu ulama, nggak ketemu majelis ilmu. 3 hari. Keras hati kita. Gitu loh. Jangan sampai lebih dari 3 hari. Kenapa? Kebutuhan kita dengan ilmu din, ilmu agama itu melebihi kebutuhan kita dengan makanan. Iya kan? Sebab kalau kita kurang makan paling mati kita. Selesai. Tapi kalau kurang din, ini mati jiwa kita, mati hati kita. Akibat di akhirnya lebih besar. Itu. Makanya yang kedua tadi, materi yang kita sampaikan tetap mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya kita mengacu kepada penjelasan para ulama. Yang selanjutnya, dalam kita memperjuangkan agama Allah itu butuh pengorbanan. Ada waktu yang harus kita sisakan, ada harta yang harus kita korbankan, bahkan ada nyawa. Makanya di dalam kitab Syajaratul Ma'arif karangan Izzuddin bin Abi Salam itu, pengorbanan yang terbaik tidak ada lagi melebihi pengorbanan nyawa. Berjuang dengan pengorbanan nyawa itu adalah pengorbanan yang terbaik. Ada yang lebih mahal daripada nyawa. Dia namanya Ustaz Bikunya telah mengorbankan nyawanya untuk Islam. Kalau kita kan berapa? Ya kan, bukan duit paling 100.000 kan gitu. Ini nyawa. Ya Allah, itu risiko dalam perjuangan. Berkorban waktu kita, harta kita, bahkan nyawa kita. Dan sudah menjadi sunatullah dalam perjuangan itu adalah butuh pengorbanan. Sahabat-sahabat Nabi berapa yang butuh? Dan perang Uhud 70 kan? Ya bisa kita cek di sana, di sekitar wilayah Uhud. Di sana kan ada kuburannya. Memang sengaja dipakai tembok, takut orang Indonesia ngambil tanahnya. Iya kan, orang Indonesia kan begitu, bisa melihat kuburan Ahmad Didi kan? Ya kan, dulu kuburan Amrozi sama Adi Gufran itu kan diambil tanahnya, diambil. Ya nggak tahu di mana apa. Untuk penglaris dan sebagainya, wah aneh orang kita. Makanya gitu, makanya ada tulisan Indonesia juga. Iya ada tulisan Indonesia. Ya coba aja kalau dibuka, ya habis sama orang Indonesia. Ada orang pesan ke saya, Ustaz nanti kalau di sana tolong ambilkan tanah sana ya. Kok gimana ceritanya? Ampun, kok tanahnya diambil? Sejarahnya itu sampaikan, begitu. Ini tanahnya diambil, pengaruh apa? Orang Indonesia itu begitu, nggak bisa melihat gundukan keramat dikit. Sampai kuburan palsu pun didewakan kayak tahlilan. Jadi pengorbanan harus berkorban nyawa kita. Saudara-saudaraku semuanya, apalagi memang kita sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, ya'ti 'alan nasi zaman as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri. Nanti akan terjadi pada umatku di mana orang sabar berpegang teguh pada agama seperti memegang bara api. Berarti sangat apa? Sangat berat. Butuh pengorbanan. Ini masih berapa menit? Tanya jawab ya. Tanya apa ini? Padahal belum selesai. Ya, nggak apa-apa tanya jawab. Nanti kita lanjutkan. Ya, silakan monggo yang tanya jawab. Semuanya teman-teman. Silakan. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Masalah dakwah tolong didefinisikan lagi lebih detail. Soalnya kan banyak juga saudara kita umat muslim yang menyatakan bahwa antum belum pantas dakwah karena ilmunya nggak mumpuni gitu. Jadi sebatas apa atau definisinya seperti apa dakwah itu? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Jadi kita harus memang ada dakwah, nanti ada taklim ya, ada ta'alum. Dakwah itu kan mengajak. Ayo ke masjid, dakwah.
Ayo ngaji, dakwah. Ada pun nanti pendalaman yang lain lagi. Jadi setiap orang itu mampu berdakwah. Mengajak kok. Dakwah kan mengajak. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Jadi ucapan terbaik itu adalah orang yang mengajak kepada Allah. Ya mengajak ngaji, ngaji dakwah. Sebenarnya nggak repot dakwah itu. Siapa yang mengatakan repot? Wah, teman belum masuk berdakwah, ilmunya belum mumpuni. Emang pakai ilmu ngajak ke masjid. Lu nanti kan perlu kajian mikir. Itu serahkan sama ulama. Maka ada dai juga ada ulama kan gitu. Ulama nanti urusannya ahli fatwa kan begitu ibaratnya kan gitu. Antum semuanya bisa berdakwah. Walaupun belum tentu antum pangkatnya ulama. Kan gitu loh. Berdakwah. Maca, ayo sholat. Baca Quran jangan lupa. Antum lewat BA jangan lupa baca Quran malam Jumat surat Al-Kahfi. Itu dakwah namanya. Itu semuanya bisa. Makanya kan kita ini dari sebelum profesi apapun. Gitu. Semua dai. Itu loh. Kita ini disambut sebagai aktu wa hamba Allah. Kita sebagai khalifah di muka bumi ini, kita juga ad-dai ila Allah, sebagai dai, para duat mengajak kepada Allah. Itu. Ngajak doang sih repotnya apa? Nah, itu. Isinya kan begitu. Oh nanti pendalamannya lain lagi, ya gitu. Udah ngaji. Nanti siapa antum yang ngasih materi? Ya kakak ustaz, lain kan gitu. Ini kan enak. Apa repotnya? Ngajak teman ya. Dia ngajak teman. Itu sudah masuk dai namanya dan dakwah. Satu orang yang kita ajak, pahalanya dia itu ke kita, ada ke kita semua. Terus ngajak lagi. Itu loh. Jadi bahasa itu kurang pas. Kalau ada yang mengatakan antum belum mumpuni ilmu, nah, gitu. Lain itu kan. Kalau orang ngajak dakwah. Pak kita masuk ya kan. Sedikit kita sampaikan balighukan walau ayat. Kita makanan tabligh menyampaikan. Satu ayat disuruh menyampaikan. Masa bismillah nggak apa langsung kan gitu. Nah iya dong. Ada nanti perinciannya kita perlu bertanya fas'alu ahla dzikri ya gitu. Kita kepada ulama gitu tanya perinciannya toh. Ya kan seperti itu. Makanya kan kita itu ada ceramah umum juga ada kajian-kajian khusus kayak model halaqah. Itu kan gitu. Itu kalau diperinci kan. Kalau kadang-kadang kajian umum kadang-kadang lebih apa sekilas seperti itu. Terus apa tadi? Jadi itu dong pertanyaannya. Ya. Jadi antum semuanya bisa menjadi dai. Saya jamin 100%. Dan saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah bahwa aku bisa berdakwah. Gitu loh. Semuanya. Hanya saja dengan perinciannya itu tadi ya gitu. Makanya disitulah perlu adanya taklim ta'alum dan begitu. Mengikuti halaqah-halaqah khusus, kajian-kajian kita khusus itu perlu juga. Itu mudah dakwah antum semuanya bisa berdakwah. Bahkan bisa aja dakwah antum lebih menarik daripada dakwah saya. Makanya ayo sholat diikutin orang. Kan begitu. Berjilbab diikutin orang. Itu barokah. Dan masalah kadang-kadang saya melihat di daerah-daerah kadang-kadang ustadznya itu bersahaja ilmunya. Saya punya nanti itu di Jombor daerah pedalaman banget. Tapi ya jalanannya pantu-pantu dunia gede-gede. Ya taklim. Ya mau gitu. Karena ilmunya ya jauh. Keikhlasan. Jadi itu seperti itu. Kalau saya nunggu alim dulu baru dakwah, kapan alim kagak? Mati ya. Nah iya dong. Ya seperti itu. Ada pun berfatwa. Nah ini butuh ilmu yang tinggi. Begitu. Silakan monggo yang lain. Silakan teman-teman dari belakang. Kesempatan tanya. Silakan. Halo. Apa Pak? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai lingkungan ya Ustaz ya, yang tadi seperti kontrakan itu kan. Nah, misalnya kita ini orang yang asli penduduk situ. Dari awal kehidupan itu dalam tingkat kereligiusan tinggi di awal-awal misalnya tahun 80-an, 90 itu masih bagus lah tingkat religiusnya. Berkembang waktu banyak penduduk datang pendatang baru
yang dimana mereka itu non muslim atau mungkin dari suku-suku tertentu ya Ustaz ya. Nah, dia banyak penduduk asli itu menjual rumahnya itu pada pendatang baru yang dia non muslim. Nah, di situ berubah kondisi tingkat kereligiusan daerah itu. Nah, itu bagaimana menyikapi Ustaz? Karena kita masih tinggal di situ dan kita ya nggak ada kemampuan untuk kita pindah ke tempat lain yang dulunya kondisinya istilahnya seperti zaman kita di pesantren lah, yang ada salawat, pokoknya ada ngaji setiap. Sekarang sudah nggak ada. Nah, itu bagaimana menyikapinya Ustaz? Karena kan memang kondisi sekarang kan sangat masif ya penduduk pendatang baru itu yang notabene berbeda dengan perilaku kita gitu, perilaku agama Islam gitu. Ya, inilah kadang-kadang kita itu tadi kita berdagang mikirnya untuk rugi orang, ya kan? Kita menjual sesuatu itu tidak dilihat kemaslahatan dari segi agama. Ini amal-amal kerusakan. Kita berdagang sebenarnya ingat, yang kita jual ini rumah kita jual kepada siapa, dipakai apa, nggak kita pikirkan, ya kan? Yang penting dia mau membeli barang saya, gitu. Kita tidak memikirkan bagaimana lingkungan kita ke depan. Itu nggak dipikirkan orang kita. Yang penting laku dijual, kok kita dapat duit selesai. Nah, ini adalah awal-awal kerusakan seperti itu. Gitu. Dan memang beda. Tahun 80 dan sekarang beda. Biasanya kita sering mendengar sholawatan, ya kan? Sekarang ya gitar, nyanyi-nyanyi, yang hutan dan lain sebagainya. Itu suatu kenyataan di mana-mana saat ini. Wabil orang-orang kontrakan begitu. Sebenarnya kalau secara khusus orang Betawi, ya kita ini hidup di daerah Betawi, itu religius asalnya. Dengan adanya banyak pendatang dan orang Betawi juga tidak bisa menolaknya. Bahkan memang lagi mencari yang beli juga kan, nikahin anak jual kontrakan. Itu akhirnya seperti ini keadaannya. Sehingga apa? Wilayah Betawi sekarang sudah berubah total. Ya, tadinya religius, ngaji-ngaji itu sudah mulai pudar. Gitu. Di daerah-daerah tertentu hampir sudah nggak ada. Yang ada diganti dengan musik dan lain sebagainya. Ini sebuah kenyataan. Nah, kita bagaimana sikap kita? Itulah semaksimal mungkin kita berdakwah. Andaikan nggak kita berdakwah, jadilah kita ikan laut. Sekitar kita rusak, tapi kita nggak terpengaruh. Minimal itu orang yang lemah. Al-aful iman, jadi selemah-lemah iman. Seperti itu. Emang kenyataannya begitu. Tapi ingat bahwasanya kita juga jangan putus asa. Karena bagaimanapun Umar bin Khattab itu kerasnya kepada Islam, ya kan? Tadi akan yang dulu, ya kan? Ya, termasuk tadi Sa'ad bin Mu'ad tadi, Usaid bin Hudair tadi itu kan keras, tapi dulu. Nah, inilah bagaimana kita kesempatan yang ada kita gunakan. Hasilnya kita serahkan sama Allah. Tapi biasanya kalau dakwah itu ada hasilnya. Entah 1-2 orang yang dapat hidayah biasanya. Ini pengalaman saya. Gitu loh, pengalaman saya begitu. Ada hasilnya. Walaupun nggak banyak misalnya. Nah, sekarang kita mau apa enggak? Kita kan pikiran kebanyakan orang itu masing-masing aja ya gitu. Nafsi-nafsi masing-masing aja kan begitu. Nah, kita dari keluarga kita kondisikan keluarga kita. Ya, tontonan harus kita pilih-pilih kan begitu. Suara-suara musik yang harus kita pilih atau kita ganti dengan suara murotal ini termasuk sebagai dakwah. Gitu loh. Seperti itu. Supaya keindahan Islam itu dirasakan oleh orang. Nah, tinggal laku kita perbaiki, ilmu kita tambah. Insya Allah biasanya begitu. Kadang-kadang ya sejalan-jalan itu ada orang yang berbeda. Kadang-kadang tiba-tiba ada orang kesurupan, manggil saya. Yang kesurupan pakai celana pendek. Nah, kesempatan apa? Dakwah. Perempuan. Kesurupan gimana nyampe dakwahnya? Kesurupan ngamuk-ngamuk kan? Sedang itu tangannya juga pakai celana pendek semuanya kan? Bagi saya,
Kesempatan. Dusta juga manusia ya kan? Bukan itu. Terakhirnya naik. Akhirnya apa? Kesempatan. Begitu kelar apa sadar, saya dakwah di situ. Bahwasanya aurat perempuan seperti ini. Saya dengan bahasa kan ibu-ibu cantik-cantik luar biasa. Tapi lebih cinta cantik lagi kalau pakai cinta. Nah, begitu. Akhirnya benar-benar ada pengajian betul di situ. Nah, kita begitu jadi pokoknya tekad kita harus membar. Nanti Allah akan memberikan jalan juga. Saya itu pernah pengalaman saya. Habis ceramah di Pandeglang itu naik bis ini ke Elbrus duduk di samping saya itu duduk cewek masih perawan. Tahu kan? Oh, yang terawang ya. Ya, dia itu ngobrol sama temannya. Saya ini pengen menyadarkan dia, dia nggak pakai jilbab. Saya pengen menyadarkan dia, gimana caranya? Lalu saya kan jiwa otak saya main. Ini yang penting dia sadar. Akhirnya begitu selesai ngobrol sama temannya, ya saya coba dari mana nih? Oh, dasar dari Pandeglang. Oh, akhirnya daerah Sunda itu luar biasa ya, orang yang baik-baik. Saya puji-puji. Terus kayaknya adik ini masih umurnya 18 tahun, 17 tahun. Adik ini orangnya dermawan, nggak bisaan kalau diminta tolong sama temannya. Kok tahu aja Pak? Ya tahu. Ya. Saya kan kadang-kadang bisa membaca orang dari aura wajahnya kan. Potongan punya duit dan nggak bisa tahu. Loh iya. Saya itu kadang-kadang artis nelpon saya. Ustaz gini. Itu potongan begini. Kok tahu kan? Ya tahu. Saya itu bisa begitu. Akhirnya sebelum berpisah sama saya dan dia minta nomor saya. Nomor saya. Nomor rekening. Jadi ada ilmunya, Tapi memang benar kejadian ini, bukan hoax ini. Ketika mau turun di Kalideres, kan terus ini ya. Sebelum kerja saya katakan, mau nggak berjanji? Setelah mau bersana sini kan, saya dawain untuk pakai jilbab. Iya Pak, insya Allah saya pasti pakai jilbab. Jarak 2 hari telepon saya, Pak, saya sudah pakai jilbab. Ada rencana copot nggak? Nggak ada. Nah, jadi kita itu juga kesempatan kalau kita pakai dakwah. Kita harus cuek-cuek aja. Ada neraka nggak pakai jilbab. Jangan begitu. Dakwahi. Tapi dengan cara gimana ini? Kadang-kadang kejiwaannya kita sentuh. Saya sering begitu menggunakan kejiwaan. Sehingga apa? Dia itu merasa tersanjung gitu. Masalah apa? Kita anggap orang bisa dan lain sebagainya. Sehingga apa? Seperti itu. Termasuk di penjara-penjara berapa banyak preman yang tobat. Begitu keluar, cium sakit siapa? Cium tangan bertato. Masih tadi. Saya tahu. Siapa? Di dalam. Oh iya di dalam. Kalau sudah ngomong di dalam saya sudah paham penjara. Oh iya. Iya, saya kan murid ustaz dan ngaku gitu. Artinya apa? Kita dalam berdakwah itu begitu. Jadi kita jangan begini. Jangan merasa bahwa orang lain itu nggak akan dapat hidayah. Justru kita harus optimis bahwa dia bisa dapat hidayah. Dan pengalaman saya sering kok begitu. Apalagi ketika saya mau mengobati orang-orang kesurupan itu justru kesempatan saya untuk berdakwah. Yang nggak biasa ngaji jadi ngaji. Yang nggak pakai jilbab sampai orang-orang pakai celana pendek. Saya pernah diundang untuk acara rukyah. Ternyata di antara keluarganya jadi pelajar. Kesempatan bagi kita. Gimana nih Qurannya? Biasanya begitu saya itu. Qurannya gimana? Bisa. Ya udah baca Quran. Nah, baca Quran kan kesempatan dong. Saya nggak sia-siakan itu. Perempuan. Iya lo baca Bawa Quran begini Pak. Pakai kaos gini, Quran segini, celana pendek. Pendek banget. Pakai kerudung tadi. Jawa yang dibayangin betul. Ini pengalaman saya supaya antum itu jangan lihat orang itu neraka juga. Terus saya giniin. Saya kan ya laki-laki kan. Punya celana panjang enggak? Oh punya, pakai celana panjang. Nah, coba pakai celana panjang itu kalau bisa pakai baju lengan panjang. Mau dia nurut kita, mau baca Quran. Kayak begitu. Jadi kita itu kadang-kadang gini loh, sebagian orang itu berpikir dia nggak akan dapat hidayah. Nggak seperti itu. Bukan hakimnya. Kita menyampaikan ada hasilnya dan pengalaman saya sering begitu kok, sering begitu. Jadi
kita itu kesempatan apa sih? Ya, oh iya, orang yang kurang baca Quran, kita kasih motivasi untuk baca Quran, memperbaiki. Nah, supaya minimal kita kesampaikan, walaupun kita nggak harus mengajar dia, paling tidak nanti bisa belajar sama yang lain kan begitu. Seperti itu. Jadi gimana pun kita di daerah manapun, di situ harus meninggalkan jejak dakwah. Dan itu yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Gimana dia berbicara, di situ dakwah disampaikan. Nah, kalau kita mikirnya kan kadang-kadang ini cocok nggak untuk perdagangan. Jadi konsepnya gimana? Jangan begitu doang, tetap gitu kita pikirkan juga. Cuma ada nilai dakwahnya gimana? Maka saya itu sekarang itu ketika melihat rumah gede itu kalau cocok untuk taklim gimana, mau berapa orang? Jadi otak saya itu begitu dulu. Ketika tanah kosong sedikit lah, kalau untuk pesantren cocok nggak sekian. Nah, otak saya begitu dulu. Ketika ada orang dulu itu, gimana cara dia itu mendapatkan hidayah? Nah, kalau kita risau dengan begitu, Allah akan memberikan jalan. Dan berapa orang yang sudah masuk Islam ke tempat saya? Seperti itu. Iya. Ini ngobrol-ngobrol seperti itu. Dan saya juga akhirnya menerbitkan sertifikat untuk supaya bahwa tanda dia sudah keluar dari agamanya masuk ke dalam Islam. Nah, seperti jadi jangan gampang putus asa. Seperti itu ya Pak, begitu. Insya Allah ada cara. Ustaz sudah mirip Mus'ab bin Umair. Silakan, mungkin ada lagi. Silakan. Ya teman-teman. Monggo, silakan. Nggak apa-apa. Ya saya Ustaz. Ya silakan monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. PR buat orang tua yang mungkin kurang memberikan kisah-kisah ya sahabat kepada para anak-anaknya, kisah. Karena ini saya tuh bulan lalu ketika kajian saat di Nabi Wakos di awal-awal tuh menceritakan saat di Nabi Wakos pada anak-anak saya. Kesini-kesininya jadi lupa lagi. Nah ini insya Allah habis ini kita akan mengisahkan Mus'ab bin Umair ke minimal mereka kenal lah gitu kan sahabat gitu. Nah itu gimana sih ya tiap-tiap supaya kita bisa mendongengkan gitu ya kepada, bukan dongeng ya tapi mengkisahkan ya, daripada mereka mengenal tokoh-tokoh fiktif gitu. Terima kasih Pak. Ya. Jadi kebetulan anak saya juga dua. Dan tadinya dari lingkungan yang tidak agamis. Dari istri kedua ya. Karena istri kedua juga bukan seorang dai, orang biasa. Nah, ini pengalaman saya pribadi dengan masalah kisah ini. Pertama memang tahadud diri mas saya itu kisah-kisah itu pertama ibu saya yang menceritakan. Ibu saya itu, pada ibu saya itu buta huruf. Tapi ibu saya itu semangat taklim tinggi. Jadi dia di mana aja didatangi. Dan sebelum tidur didongeng, saya itu kenal kisah-kisah sahabat itu pertama kali dari ibu saya. Jika sekarang itu saya ingat ceritanya itu di malam hari atau siang hari, nggak ada pemana saya masih ingat. Nah, ternyata untuk cara mendidik anak dengan kisah itu luar biasa. Ini pengalaman saya. Pengalaman saya dengan anak-anak saya. Anak saya itu tadinya hobi dengan nonton film-film fiktif seperti itu. Dan juga saya ini kadang-kadang masih nonton sih. Cuma begini. Jadi dan istri saya yang kedua ini termasuk orang-orang biasa. Tapi ternyata begitu kita bacakan kisah-kisah sahabat, kadang air mata itu nggak bisa dibendung. Saya ceritakan, tapi dengan ini hatinya benar-benar khusyuk gitu menceritakan. Sehingga apa? Anak-anak itu senang dengan kisah, termasuk Umar bin Khattab. Saya pengen jadi Umar bin Khattab dengan Mus'ab bin Umair gitu. Istri saya nggak biasa begitu saya ceritakan itu nggak bisa menahan air matanya. Nah, kalau kita nggak hafal gampang, buku-buku aja. Tentunya kalau kita untuk anak-anak beli buku anak-anak, itu kan banyak. Dan kalau nggak punya, ya bisa fotokopi buku saya. Banyak buku saya. Bahasa Indonesia. Kebetulan istri pertama saya itu menyiapkan memang untuk buku-buku itu anak-anak banyak. Sampai saya banyak sampai orang-orang. Ya, kalau saya pernah salah Tahu lah ya. Jadi memang begitu kita kalau untuk anak-anak tentunya kita menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan itu sudah banyak bukunya kalau kita nggak hafal. Dan itu pengaruhnya luar biasa. Benar pengaruhnya luar biasa. Yang tadinya nggak suka dengan sahabat jadi ingat sahabat. Dan anak itu melekat loh. Kalau kita kan hari ini cerita bisa lupa. Kalau anak-anak kita ceritakan itu aneh. Dan itulah kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kunna nu'allimu auladana baghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimuhum bil Qur'an.
kami menceritakan tentang peperangan-peperangan zaman Rasulullah SAW sebagaimana kepada anak kami, sebagaimana kami mengajari mereka Al-Quran. Karena itu sangat membentuk kepribadian. Karena sahabat-sahabat itu contohnya luar biasa. Dan biasanya anak-anak itu mengidolakan siapa gitu ada. Di antara murid saya mengidolakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada kemana dong gitu. Kan begitu. Jadi itu harus kita ceritakan. Kita baca itu udah bisa. Dan itu pengaruhnya luar biasa. Ini saya rasakan betul. Dan anak benar-benar mendengarkan. Sampai ketika kebetulan dikasih Bang Asep buku Muhammad Al-Fatih, buku apa itu? Novel yang novel ya. yang itu bentuknya komik gitu. Itu kan satu buku sudah selesai. Mana ceritanya lanjutannya itu? Dia kan belum bisa baca. Begini dibuka-buka aja. Dibuka-buka aja. Senang dengan cerita itu, apalagi saya ceritain kan. Dan cerita saya baca, dengerin aja. Nah ini cara satu untuk tarbiyah anak kita dengan kisah-kisah. Kalau kita bicara Quran penuh dengan kisah, ya kan? Itu juga bisa tentang sahabat-sahabat Nabi. Ini penting banget dan ini yang sekarang mulai hilang dari orang tua. Itu orang tua sudah kalau bahasa dulu mendongeng gitu ya, nggak mau berkisah, gitu loh, nggak mau berkisah sehingga anaknya ya yang dilihat ya kisah-kisah boy, betul kan gitu ya kan? Ya seperti itu opal. Nah iya itu. Jadi bukan berarti terus kita jawab dari TV nggak boleh, cuma jangan sampai pokok-pokok kisah itu nggak kita sampaikan kepada anak-anak kita. Termasuk saya kenal dengan kisah Musa sama Fir'aun dari ibu saya. Itu penting banget, harus kita mulai itu. Itu loh. Ya nggak punya beli buku ya belilah. Nggak mau juga utang sama para pembeli. Kan gitu gampang. Nah ini perlu kisah-kisah itu harus kita sampaikan. Biarlah dia kadang-kadang main sama main, biarin aja. Dia dengar kok. Jadi kita dengan anaknya jangan putus asa. Dia lagi main-mainan, kita kisahkan. Dengar. Bung kadang-kadang anak saya itu nggak hafal hadis, tapi dengar anak-anak hafal hadis hafal. Emang anak-anak kan begitu modelnya. Jadi kita juga main dulu. Ya gimana dia main, tapi ada nuansa dakwahnya gitu. Entah apa harus kita baca, itu biasanya hafal anak-anak itu. Jadi, kalau kita ya, bagaimana kalau istri ketika masa kita sampaikan, maaf ini, istri pertama saya itu sangat marah ketika dia masak misalnya nggak dibacain buku, Jadi pengennya tuh dia masak kita baca buku, kita baca buku dengan keras. Waktunya mulai nganggur suaminya. Nah begitu, seperti itu. Iya. Istri kedua saya. Baca. Itu kalau sudah saya berkisah dia baca. Apalagi kisah-kisah sahabat itu, kisah-kisah tentang Nabi Muhammad perjuangannya, saya ceritakan. Teman-teman, air mata biasa nggak bisa dibendung. Itulah begitu. Jadi kita kesempatan lagi ngobrol sama istri, kesempatan kita baca kisah, ngobrol-ngobrol. Enak gitu, asik gitu loh. Bagi saya pribadi ini pengalaman pribadi, gitu loh. Sehingga istri saya di antara istri saya itu marah betul kalau nggak dibacain buku. Gitu. Jadi sampai masak pun pengen dibacain buku dengan suara keras. Mus'ab bin Umair adalah sahabat Nabi. Itu nggak ada asinan. Nah kadang-kadang laki-laki istrinya masih ada nonton TV begini dulu. Udah ngapain? Dan itu memang ada ulama sampai Syekhul Ibnu Taimiyah itu kakeknya ketika ke kamar untuk membuang hajat besar, itu pengen orang lain membacakan bukunya di luar supaya dia mendengar. Segitunya ulama kita. Dan harusnya begitu kita. Istri lagi goreng pisang, Umi, saya bacain kisah ya. Kan enak. Romantisan dapat, bertambah cinta, ya, ilmu bertambah. Saya nggak mantap anak istri lagi bertambah lagi loh, enggak. Seperti itu sebenarnya. Ya Pak, itu memang harus begitu memang. Dan pengaruhnya beda. Buktikan kalau nggak percaya. Tentunya orang tua itu kan lebih ikhlas biasanya kan. Lebih ikhlas cara menyemangati bisa daripada orang lain. Dan lebih didengar itu daripada orang lain. Dan memang begitu kenyataannya. Makanya mulai sekarang berkisah sahabat-sahabat Nabi dan banyak sahabat-sahabat Nabi
dan bukunya sudah ada kalau mau buku, ya kan, ibaratnya buku ada. Itu tinggal kita menguasai, ya semampu kita. Lupa-lupa lagi ya udah wajar manusia. Ya, ada lagi? Udah nggak ada? Silakan. Masih 60 menit. 60 menit lagi. Zuhur. Ya kalau nggak ada mungkin Ya. di apa statement penutup Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, sebagai penutup, pertama bahwasanya Islam itu menyebar karena kegigihan daripada para dai-dai, ulama-ulama kita. Andaikan mentalnya umat Islam kayak saya, gitu loh, mungkin Islam nggak akan menyebar kemana-mana. Lautan diarungi, tebasan pedang pun dihadapi. Demi apa? Menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan abad ke-7 Islam sudah masuk ke Indonesia. Jadi era-era sahabat Islam sudah masuk ke Indonesia, walaupun besarnya sekitar abad 15-an. Gitu loh. Jadi kejuan aneh kan mentalnya kayak saya itu orang dulu, ya mau Islam nggak akan menyebar kemana-mana. Mentalnya kayak bisa sebagian orang yang mana saya ngurusin keluarga saya, dan kalau gitu Islam nggak akan menyebar kemana-mana. Jadi kita harus gigih dalam menyebarkan agama Allah dengan cara apapun, yang penting tidak bertentangan dengan agama. Entah dengan cara ya, lewat media-media yang ada, Facebook, YouTube dan lain sebagainya, WhatsApp dan sebagainya, itu harus kita lakukan. Kita menyebarkan. Dan insya Allah di situ ada kegelapan, kita sampaikan dakwah, di situ pasti ada cahaya. Seperti itu. Dan ada dai pasti ada madunya. Harus yakin. Ada dai pasti ada madunya. Ada petunjuk pasti ada yang menerima. Enggak mungkin. Dan kita tentunya harus membekali banyak ilmu tentunya. Di samping kita berdapat juga harus banyak belajar. Mudah-mudahan ilmu kita selalu bertambah dan bertambah, dan kita mulai dari diri kita dan keluarga kita menjadi keluarga percontohan, dan mudah-mudahan kita semuanya dari rumah-rumah kita muncul pemimpin-pemimpin yang amanah, ulama-ulama yang ilmunya tinggi dan selalu ikhlas dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Pak, silakan. Baik, jazakallah khair kepada Ustaz Alam, barakallahu fiik, dan terima kasih ya sekali lagi kepada beliau yang menyempatkan dengan kesibukannya untuk hadir di tempat kita. Baiklah teman-teman sekalian, karena kajian pada Sabtu hari ini sudah selesai, dan alhamdulillah kita juga diberikan anugerah dari konsumsi ya, yang hari ini bertugas adalah saudara Iwan, kemudian ada juga dari Mas Ilham kopi, dan juga Usahaan jadi Iya, usahaan ada. dari usahaan ada juga beberapa di Pak Rahmadian. Insya Allah untuk kajian minggu Mas Naswan juga barakallahu. Oh, yang usahaan Mas Nawan. Oh, Mas Nawan ada cara. Ya. Di kelas syukur aja sih. Mungkin nambah hari. Maksudnya di masuk usahaan. Baiklah, kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wa hukum majlis, subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Jawa dibagi konsumsinya. Oh, kopi. Iya. Tidak berarti.